Pemirsa, Kejaksaan Republik Indonesia membuka 16 formasi CPNS 2021 yang diperuntukkan bagi lulusan SLTA atau SMA sederajat, Diploma 3 atau D3, Diploma 4 atau D4, Strata 1 atau S1, dan Strata 2 atau S2. Berikut daftar formasi CPNS Kejaksaan RI 2021. Untuk Jaksa, Kejaksaan RI membuka sebanyak 1.000 formasi jaksa dalam seleksi CPNS 2021 dan formasi ini dapat dilamar oleh lulusan sarjana hukum. Untuk Pranata Barang Bukti, jumlah yang dibutuhkan untuk formasi Pranata Barang Bukti sendiri sejumlah 527 orang. Posisi Pranata Barang Bukti dapat dilamar oleh lulusan D3 Administrasi, D3 Komputer, D3 Perkantoran, D3 Manajemen, D3 Sekretaris. Untuk formasi pengolah data perkara dan putusan yakni 495 orang, dan formasi pengolah data perkara dan putusan ini dapat dilamar oleh lulusan D3 Administrasi Pemerintahan, D3 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika, D3 Administrasi Perkantoran, dan D3 Manajemen. Selanjutnya ada ahli pertama Pranata Komputer. Jumlah yang dibutuhkan untuk formasi ini kurang lebih 179 orang. Formasi ahli pertama Pranata Komputer dapat dilamar oleh lulusan S1 Komputer, S1 Teknik Informatika, dan S1 Sistem Informasi. Selanjutnya pemirsa, ada pengelola pengaduan publik. Jumlah yang dibutuhkan untuk formasi pengelola pengaduan publik sebanyak 141 orang. Dan formasi pengelola pengaduan publik dapat dilamar oleh lulusan D3 Komunikasi, D3 Administrasi, D3 Teknik Komputer, D3 Teknik Informatika. Selanjutnya ada analis forensik digital. Jumlah yang dibutuhkan untuk formasi analis forensik digital sebanyak 140 orang. Formasi ini dapat dilamar oleh lulusan S1 Teknologi Informasi, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Informatika, D4 Teknologi Informasi, D4 Komputer, D4 Teknik Elektro. Selanjutnya pemirsa, ada analis rancangan naskah perjanjian. Jumlah yang dibutuhkan untuk formasi analis rancangan naskah perjanjian adalah 77 orang. Formasi ini dapat dilamar oleh lulusan S1 Hukum dan S1 Ilmu Hukum. Selanjutnya ada terampil auditor. Jumlah yang dibutuhkan untuk formasi terampil auditor adalah 66 orang. Dan formasi terampil auditor dapat dilamar oleh lulusan D3 Akuntansi, D3 Ekonomi, D3 Manajemen. Pengolah data intelijen. Jumlah yang dibutuhkan untuk formasi pengolah data intelijen adalah 432 orang. Formasi pengolah data intelijen dapat dilamar oleh lulusan D3 Komputer, D3 Teknik Informatika, D3 Manajemen Informatika, dan D3 Administrasi Perkantoran. Selanjutnya ada ahli pertama penilaian pemerintah. Jumlah yang dibutuhkan untuk formasi ahli pertama penilai pemerintah adalah 43 orang, dan formasi ahli pertama penilai pemerintah dapat dilamar oleh lulusan S1 Ekonomi, S1 Manajemen, dan S1 Teknik Sipil. Ahli pertama perencana. Jumlah yang dibutuhkan untuk formasi ini adalah 37 orang, dan formasi ahli pertama perencana dapat dilamar oleh lulusan S1 Ekonomi dan S1 Manajemen. Catatan, daftar formasi ini masih berupa sementara. Selanjutnya ada pengawal tahanan atau narapidana. Jumlah formasi pengawal tahanan atau narapidana kurang lebih 494 orang. Dengan formasi pengawal tahanan atau narapidana ini terbuka untuk lulusan SLTA atau SMA sederajat. Selanjutnya ada ahli pertama penerjemah. Jumlah formasi ahli pertama penerjemah ada 5 orang, dan ahli ini terbuka untuk lulusan S1 Bahasa Inggris dan S1 Mandarin. Selanjutnya pemirsa, ada ahli pertama peneliti. Jumlah formasi ini adalah 3 orang, dan formasi ahli pertama peneliti terbuka juga untuk lulusan S2 Ilmu Hukum dan S2 Ilmu Sosial. Selanjutnya ada jurnalis. Jumlah formasi jurnalis yakni 2 orang, dan formasi jurnalis terbuka untuk lulusan D3 Komunikasi dan D3 Sosial Politik. Kemudian ada tenaga kesehatan. Jumlah formasi ini adalah 10 orang, dan formasi tenaga kesehatan terbuka untuk lulusan 2 formasi dokter gigi atau spesialis gigi dan mulut, 1 formasi spesialis anak, 1 formasi spesialis bedah umum, 1 formasi spesialis bedah syaraf, 1 formasi spesialis kandungan,
1 formasi spesialis forensik, 1 formasi spesialis mata, 1 formasi spesialis radiologi, 1 formasi spesialis rehabilitasi medik, 1 formasi spesialis THT, dan daftar formasi ini masih berupa sementara. Dokumen-dokumen persyaratan daftar CPNS dan P3K harap menyertakan kartu keluarga, kartu tanda penduduk, ijazah, transkrip nilai, fas foto, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Pemirsa, adapun dokumen-dokumen tambahan sesuai ketentuan instansi yang akan dilamar khusus untuk ketentuan umum CPNS. Pertama, setiap WNI dapat melamar menjadi CPNS dengan batas usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar. Kedua, jabatan CPNS yang dapat dilamar dengan batas usia paling tinggi 40 tahun saat pelamaran antara lain dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis, kemudian dokter pendidik klinis, dosen, peneliti, dan perekayasa dengan kualifikasi pendidikan strata 3 atau doktor. 3. Pelamar yang tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. 4. Pelamar tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai PNS, dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai prajurit TNI, dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau dengan hormat sebagai anggota kepolisian negara RI, tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. 5. Pelamar tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota kepolisian negara RI. 6. Pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus parpol atau terlibat politik praktis. 7. Pelamar memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. 8. Pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. 9. Pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Dan terakhir, calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 instansi dan 1 formasi jabatan.